Pemirsa, hari ini sebanyak 139 pejabat Kemendikbud yang akan dilantik pada hari ini dilakukan dengan menggunakan dua sistem pelantikan, yaitu dihadiri secara langsung tatap muka dan juga dihadiri secara jarak jauh atau daring. Yang hadir secara langsung secara fisik di lokasi pelantikan Senayan Jakarta sebanyak 23 orang, sementara itu dari 11 provinsi lainnya di Indonesia hadir mengikuti upacara pelantikan dengan cara jarak jauh melalui telekonferensi. Masing-masing sudah siap untuk kita bersama-sama nanti melakukan upacara pelantikan yang akan segera dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Ainun Naim, PhD. Bapak Ibu yang bergabung via Zoom, silahkan bersiap untuk upacara pelantikan. Baik, kami ulangi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang akan dilantik pada siang hari ini yang bergabung terutama via Zoom, mohon bersiap diri karena upacara pelantikan sesaat lagi akan dimulai. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tiba di tempat upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai. Diawali pembacaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45941 dan seterusnya, terakhir nomor 62521 /A3-KP-2020 tentang pengangkatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat 1. Tonik Haryanto SIP MPD sebagai analis kepegawaian ahli muda pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling.
2 dan seterusnya sampai dengan 46 dan seterusnya. 47. Sigit Purnomo SPD MPD sebagai Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya. 48 dan seterusnya sampai dengan 106 dan seterusnya. 107. Arianto Batara SP MPD sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. 108 dan seterusnya sampai dengan 126 dan seterusnya. 127. Dodi Wiranto SSM Hum sebagai Pamong Budaya Ahli Muda pada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. 128 dan seterusnya sampai dengan 139 dan seterusnya. 140. Suhana SPD sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan kinerja setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, ditetapkan di Jakarta terakhir tanggal 14 Juli 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para rohaniwan dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti oleh para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara, mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya,
dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Santi, Santi, Santi Om. Para rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara, sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dari 1. Bapak Delvian Esos, Dr. Sigit Wibowo, Dr. Anda Endang Supriyati MPD, Bapak Abdul Munir SIP MPD. Baik, disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, Dr. Andas Sumarmin, Ibu Purnamawati SEMM, Bapak Jamal Duwila Esos, Bapak Sumarwan SEMM. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2020, saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan fungsional sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para rohaniwan, para hadirin, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru saja melaksanakan sumpah jabatan dan pelantikan. Marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pelantikan dengan lancar pada siang hari ini. Kita telah menyaksikan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Semoga pejabat yang telah dilantik selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden berkaitan dengan langkah-langkah strategis penataan kelembagaan dan juga pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional agar supaya birokrasi kita semakin baik, semakin efisien, efektif untuk melayani masyarakat. Penyederhanaan birokrasi ini berlaku bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia, termasuk yang sekarang kita laksanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah konkret penyederhanaan birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, yaitu menyangkut struktur organisasi unit pelaksana teknis yang telah meniadakan sebagian besar unit eselon 3 dan eselon 4. Para pejabat administrator dan pengawas selanjutnya dialihkan atau disatarakan dalam jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada Bapak, Ibu atau saudara-saudara yang telah beralih jabatannya dari jabatan administratif ke dalam jabatan fungsional, Kementerian berharap agar Bapak-bapak dan Ibu-ibu atau saudara-saudara sekalian segera menyesuaikan diri, mengubah cara kerja sehingga memenuhi harapan efisiensi dan keefektifan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang telah menyampaikan sumpahnya. Selamat bekerja dan berkarya, semoga menjadi amal kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Pada Bapak, Ibu hadirin sekalian, doa akan kami pimpin secara agama Islam. Untuk itu, bagi yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tunji'ul mulka miman tasa wa tu'izu min man tasa wa tudhilu man tasa biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri memanjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga upacara pelantikan pengambilan sumpah jabatan ini berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para pejabat yang baru diambil sumpahnya dan kepada kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus dan benar yang Engkau ridhoi. Berikanlah kepada kami kemudahan jalan yang akan kami lalui. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, fitnah dan cobaan, yang sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepada kami. Ya Allah, ya Tawwab, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah,
wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, didahului oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diikuti oleh para pejabat dan tamu undangan lainnya.